Sejak pendudukan Jepang yang dimulai pada tanggal 8 Maret 1942, fotografi di Indonesia terpaksa melayani satu matra, yakni propaganda perang. Jadi di video sebelumnya saya mengatakan bahwa salah satu fungsi kamera sebagai alat untuk melihat dan membantu mengabadikan peristiwa yang nantinya digunakan sebagai alat komunikasi visual. Nah, visual-visual inilah ketika di zaman Jepang dijadikan semacam propaganda. Nah, kira-kira ada sebuah fragmen menarik pada bulan Mei 1942 bahwa pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 yang mengatur tata cara publikasi dan komunikasi di daerah Jawa dan Madura. Pemerintah militer Jepang menerapkan peraturan yang mengharuskan setiap fotografer untuk mengirimkan negatif yang telah digunakan pada kantor sensor barisan propaganda Jepang. Nah, peran sensor itu sangat krusial pada waktu itu. Pada masa itu, sensor sangat diperlakukan, apalagi ketika teman-teman baca mengenai referensi atau bacaan-bacaan pada era Orde Baru, bagaimana di penyiaran, di televisi, di film, di pertunjukan, bahkan di seni sastra, seni rupa, sensor itu sangat ketat. Akibat peraturan ini, semua surat kabar di Hindia Belanda tidak mungkin lagi untuk terbit. Para fotografer Eropa lebih memilih keluar dari Indonesia daripada dijadikan tawanan perang. Memotret pun dikendalikan pada waktu itu. Nah, pada Agustus 1942, jika tidak salah ingat, untuk keperluan propaganda perang, pemerintah militer Jepang membentuk yang namanya Sendenbu, Departemen Propaganda. Nah, berikutnya pada bulan Oktober di tahun yang sama, 1942, dua biro khusus Sendenbu pertama dibentuk, yakni Jawa Hoso Konrikyoku, Biro Pengawas Siaran Jawa, dan Domei, kantor berita. Setelah itu, kantor berita Antara pun bergabung dengan Domei pada tanggal 6 Oktober 1942. Nah, pada tanggal 6 Oktober 1942, pemerintah militer Jepang di Jakarta menetapkan harga pembuatan vas foto. Di beberapa daerah bahkan keluar peraturan larangan jual beli peralatan fotografi. Nah, kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya, pada masa masuknya fotografi di Hindia Belanda dan dampaknya, ada salah satu materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai larangan bagi pihak swasta untuk mencetak kartu pos. Nah, di Jepang pun, karena waktu itu yang berkuasa Jepang juga ada larangan, dilarang untuk menjual beli peralatan fotografi, karena Jepang sadar betul pada waktu itu bahwa fotografi, aspek material visual bisa digunakan sebagai propaganda, jadi mereka betul-betul sangat ketat pengawasannya. Nah, tadi yang dibentuk oleh Jepang ada Jawa Hoso Konrikyoku dan Domei, Biro Pengawas Siaran Jawa dan kantor berita. Pada 1942, Alex Mendur inilah yang kemudian menjabat sebagai kepala bagian foto kantor berita Domei. Selain memperkerjakan fotografer profesional selama Perang Dunia Kedua, militer Jepang juga melakukan cara pendokumentasian perang dengan cara membekali para prajurit maupun perwira dengan perangkat kamera. Jadi militer Jepang dibekali dengan kamera pada waktu itu. Nah, ada nama lagi, namanya Franz Sumarto Mendur, adik dari Alex Mendur. Alex Mendur kakaknya, Franz Mendur itu adiknya, bekerja di koran Asia Raya dan majalah bergambar Jawa Baru untuk Suara Asia yang terbit di Surabaya. Fotografer yang ditugaskan adalah Abdul Wahab Saleh. Jadi kakak beradik Alex Mendur dan Franz Mendur sama-sama bekerja di media pada waktu itu. Nah, kita nanti bisa mengikuti kiprah dua orang ini yang sangat menarik. Nah, nanti memasuki tanggal 17 Agustus 1945, Franz Mendur, adiknya, berhasil mengabadikan 3 foto dari 3 frame film yang tersisa. Sebenarnya mereka memotret beberapa roll. Nah, sayangnya yang bisa diselamatkan tidak banyak. Yang kita kenal yang populer pada saat ini ada 3 frame film. Foto pertama, Soekarno membaca teks proklamasi. Foto kedua, pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat, anggota PETA, pembela tanah air. Dan foto ketiga, suasana upacara dan para pemuda yang menyaksikan pengibaran bendera. Berikut foto-fotonya bisa teman-teman saksikan.
Mendur bersaudara bergegas meninggalkan kediaman Soekarno. Tentara Jepang memburu mereka. Alex Mendur tertangkap. Tentara Jepang menyita foto-foto yang baru saja dibuat dan memusnahkannya. Mungkin kalau tidak dimusnahkan, tidak ketahuan, kita bisa melihat visualisasi yang lebih banyak ya. Oke, adiknya Franz Mendur berhasil meloloskan diri. Negatif foto dikubur di tanah dekat sebuah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya. Tentara Jepang mendatanginya, tapi Franz mengaku negatif sudah diambil barisan pelopor. Nah, baru pada tahun berikutnya 1946 foto-foto proklamasi mulai dipublikasikan di Harian Merdeka pada Februari 1946. Berikut visualnya bisa teman-teman saksikan. Oke. Tanpa adanya Alex dan Franz Mendur mendokumentasikan proklamasi, mungkin kita hanya mendengar proklamasi, mendengar kisah-kisah proklamasi hanya secara audio, secara lisan mungkin, hanya secara radio. Tapi fotografi mampu mengabadikan peristiwa, mampu diingat sampai saat ini. Jadi jika bangsa luar dulu mendengar Indonesia proklamasi hanya dari siaran radio, nah di tahun berikutnya melalui Harian Merdeka, visualisasi itu dipublikasikan ke khalayak ramai. Saya pikir foto proklamasi hasil karya Alex dan Franz Mendur menjadi salah satu foto terbaik di bangsa ini. Tanpa foto mereka, kita tidak pernah tahu bagaimana visualisasi proklamasi pada waktu itu. Jadi saya pikir foto-foto proklamasi itu menjadi salah satu foto terbaik yang pernah ada di bangsa ini. Karena foto-foto proklamasi mampu mengubah cara pandang dunia terhadap bangsa kita. Kita diakui sebagai negara yang merdeka. Tanpa visual-visual yang dihasilkan oleh Alex dan Franz Mendur, mungkin kita hanya mengetahui proklamasi dari cerita turun-menurun, cerita turun-temurun dari radio-radio, dan kita tidak pernah melihat fakta peristiwa secara visual. Saya kira paparan mengenai fotografi di Indonesia kaitannya dengan Alex dan Franz Mendur ini penting untuk kita pahami bersama, karena dari sinilah kita bisa memahami bagaimana kekuatan visual ketika masuk ke media akan seperti apa. Ini masih kaitannya sangat erat dengan disiplin komunikasi visual. Pada pertemuan berikutnya nanti saya akan menyampaikan materi mengenai kategorisasi dalam fotografi. Saya pikir kategorisasi ini perlu untuk dipahami oleh teman-teman dalam materi fotografi dasar, karena banyak sekali orang di luar sana memotret tanpa memperhatikan kategori seperti apa yang ingin dihasilkan. Oke, saya kira pemahaman mengenai kategorisasi foto perlu teman-teman pahami dalam mata kuliah fotografi dasar. Di pertemuan berikutnya nanti saya akan memberikan beberapa contoh mengenai kategorisasi dalam fotografi sebelum nantinya kita belajar memotret, sebelum nantinya kita belajar mengenai literasi visual. Literasi visual ini juga perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman aplikasikan ketika dalam merancang maupun mengkaji foto. Ini kompetensi literasi ini perlu saya sampaikan dalam fotografi dasar, karena dalam literasi visual nanti teman-teman akan belajar mengenai etika. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana teman-teman menggunakan materi visual untuk keperluan industri, reklame, dan segala macam. Nanti kita belajar lagi pada bagian etika. Selanjutnya nanti pada bagian estetika nanti kita akan sama-sama belajar merancang foto, dan nanti kita belajar komposisi dan segala macam pada pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.